Nah, ini pertanyaan pertama datang dari Fahrizal dari Lok Sumawe. Ini jauh juga ya sampai ke Lok Sumawe nih, ujung baratnya Indonesia ya. Bertanya kepada Pak Ayib Abdullah. Pertanyaannya, indeks ketahanan pangan 2019 Singapura berada pada peringkat pertama, sementara Indonesia peringkat paling buncit. Bagaimana penjelasan logis mengenai konsep ketahanan pangan dikaitkan dengan kekayaan sumber daya alam? Karena kita sudah terlalu sering mendengar narasi untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Kita harus mengembangkan sumber daya dan potensi lokal. Terima kasih. Mungkin Pak Ayib bisa bergabung kembali untuk menjawab pertanyaan dari Fahrizal dari Lok Sumawe, Pak, terkait dengan sumber daya alam. Silakan. Baik, terima kasih Mas Pak Rizal. Dan saya nanti mau sekalian Mbak ada 3 pertanyaan yang lain, saya singkat-singkat saja. Oh, boleh. Apa namanya, terkait kok Singapura bisa gitu ya, dia nggak cuma ASEAN loh, Singapura itu nomor 1 di dunia loh, overall global ya. Kebayang nggak, negaranya kecil, nggak punya lahan pertanian, mungkin ada yang nanam kayak Pak Jihan ya, nanam hidroponik mungkin ada, tetapi secara keseluruhan negaranya nggak punya lahan pertanian kok gitu. Tapi kok bisa jadi nomor 1? Satu, seperti saya sampaikan tadi, bahwa memang secara konsesi, secara negara mereka sudah memutuskan tidak akan menjadi produsen pangan. Sudah declare kira-kira begitu ya. Dan dia hanya akan melakukan proses pembelian. Nah, investasi negaranya pada apa? Pada investasi industri uang dan jasa kan. Nah, dengan uang dan jasa itulah dia bisa mendapatkan uang untuk membeli pangan, menjamin setiap warga negaranya bisa cukup makan. Itu satu. Nah, yang kedua, seperti saya sampaikan juga tadi, dimensi konsep ketahanan pangan sendiri itu dia tidak mempersoalkan apakah pangannya diproduksi dalam negeri atau enggak gitu. Ya. Konsepsinya begitu. Nah, dalam kasus Singapura, dia nggak nanam sendiri, tapi dia kok bisa jadi tahan pangan? Iya, karena yang diukur adalah apakah ada makanan yang tersedia di meja makan setiap warganya enggak? Apakah ada makanan yang cukup di setiap supermarket sama pasarnya enggak? Gitu. Tanpa mempedulikan siapa yang memproduksinya. From somewhere, no problem gitu ya. Dari manapun boleh gitu. Nah, ini konsepsi yang muncul di ketahanan pangan. Dan tentu saja Indonesia boleh nggak meniru kayak gitu? Ya sah-sah saja, tapi harus bersepakat secara negara loh, sebagai bangsa gitu. Mau milih kayak Singapura gitu. Kalau saya kok ya sayang gitu. Kenapa? Karena andaikan Singapura itu kayak Indonesia, mungkin juga dia nggak akan milih itu gitu loh. Pertanyaan saya, tanaman apa yang nyaris nggak numbuh di Indonesia? Semua bisa tumbuh dari barat ke timur Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tidak memanfaatkan sumber daya pangan yang ada hari ini, sumber daya alam yang ada hari ini, sumber daya genetik yang tersebar luas di Indonesia ini, genetik itu termasuk ternak loh ya, termasuk perikanan loh ya. Nah, itu kalau kita hanya menggantungkan ke pasar tadi, maka pelan-pelan dan pasti bahwa akan terjadi degradasi sumber daya genetik. Kalau sudah nggak ada, ya agak sulit. Rekayasanya, teknologinya berat pakai DNA dan seterusnya kan, kalau cara teoritisnya kira-kira begitu. Nah, mumpung belum hilang kan harusnya kita jaga. Nah, pertanyaan soal regenerasi, soal pola pangan. Idealnya, ini menurut teman BKP dan Kemenkes, idealnya padi-padian itu 50. Kondisinya yang tengah itu saat ini ya, 65,7. Kalau teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa melihat, proporsi terbanyak kita masih di padi-padian, sisanya kecil. Padahal idealnya itu yang sebelah kanannya, ya. Harusnya naik di konteks sayur dan buah, kemudian kacang-kacangan, biji dan lemak, minyak dikurangi, pangan hewaninya dinaikin gitu ya, dan umbi-umbian harusnya dinaikin. Nah, kenapa ini jadi sulit? Karena tadi perubahan pola pangan itu lama waktunya, nggak bisa ngedadak, perjuangannya agak panjang gitu ya. Tapi harus dilakukan. Trennya tadi turun, tapi sayangnya digantikan terigu. Nah, kenapa ini harus dirubah? Karena Bapak Ibu, tren sejak tahun 90-an ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti juga bagaimana penyakit karsinogenik ya, itu muncul banyak terjadi ya.
penyakit karsinogenik, terakhir penyakit gula segala macam itu makin meningkat ya karena pola pangan kita numpuknya di situ gitu. Di sumber energinya di situ. Bayangkan kalau sayurnya yang di Jawa Farm kita konsumsi lebih banyak, mungkin akan mengurangi konsumsi padi-padian bisa jadi ya. Nah, kalau pertanyaan saya sudah mencoba belum? Saya sedang berusaha terus mencoba mengurangi padi-padian. Walaupun belum seideal yang proporsi minyak, pangan hewani dan seterusnya. Karena kadang-kadang mau ganti problem juga itu soal umbi-umbian, tidak selalu tersedia sepanjang waktu. Ini problemnya kayak telur sama ayam. Jadi ada yang sadar nggak ada barangnya. Ada barangnya banyak yang nggak sadar gitu. Kayak gitu muter. Tapi so far saya masih konsisten berusaha untuk terus walaupun belum seideal yang ini gitu ya. Yang pertama sama Pak Ayib dulu ya Pak, silakan. Ini terkait dengan minat generasi muda di bidang pertanian peternakan karena strategi ini kemudian punya imbas kan terhadap ketersediaan pangan di tanah air. Gimana kira-kira Pak? Nah yang berikut soal, kalau petani muda gimana? KRKP 2015 melakukan riset di keluarga petani hortikultura dan petani padi di 4 kota. Hasilnya kayak begini. Anak muda di keluarga petani yang tertarik jadi petani itu cuma 37%. Bayangkan. Sementara di keluarga hortikultura itu mendingan 46%. Tapi jauh lebih besar yang nggak tertarik. Kemudian kita uji statistik, ketemunya gini. Kalau di level orang tua akan mengizinkan anak ikut pertanian atau enggak, ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah kalau luas lahan yang dimiliki oleh keluarga itu cukup luas. Yang kedua, pendapatan yang dihasilkan itu cukup tinggi. Kalau ini nggak dipenuhi, jangan berharap rasanya, kalau by teoritis ya, by kajian ilmiah, rasanya agak berat untuk mendorong orang tua mengikhlaskan anaknya bertani. Ini teorinya, kajiannya. Di keluarga hortikultura sama juga ada pendapatan sama kondisi keluarga, ekonominya. Jadi kalau dari 2 uji analisis statistik ini, maka aspek pendapatan dan keekonomian usaha pertanian jadi kunci utama. So kalau begitu pemerintah harusnya lebih banyak arahnya ke sana orientasinya. Betul bahwa pemberian dukungan IT, mekanisasi penting iya, tetapi itu aja nggak cukup gitu ya. Kami lanjutkan kemudian melakukan uji analisis yang lain. Keputusan anaknya diperdalam. Apa yang mempengaruhi? Dari jenis kelamin. Perempuan itu lebih tinggi minatnya. Laki-laki lebih tinggi. Kemudian pendidikan. Yang menarik di pertanian padi, semakin tinggi tingkat pendidikannya, makin nggak berminat. Jadi anak-anak yang sarjana, apalagi ke atas ya, S2, S3, makin nggak berminat. Pertanyaannya apakah harus jangan pada sekolah ya nggak juga. Berarti kan yang harus berubah lembaga pendidikannya kan. Kemudian kepemilikan alat transportasi, aktivitas apakah bersinggungan dengan pertanian, ketertarikan pada pertanian, pernah punya cita-cita, memiliki kepedulian dan pengetahuan tentang regenerasi petani, itu mempengaruhi keputusan anak untuk selain yang 2 tadi, untuk balik ke dunia pertanian. Ini juga sama mirip-mirip yang di keluarga horti. So waktu itu kami mengusulkan ke Badan SDM di Kementan misalnya dalam satu sesi ngobrol. Pertama tentu saja tadi kepemilikan luas nggak cuma milik ya, akses aja deh nggak usah milik gitu. Akses orang untuk dapat lahan garapan, lahan yang bisa dipakai itu perlu dikuatkan. Kalau bahasa lainnya reform agrarian dan seterusnya. Dukungan sarana prasarana termasuk transportasi. Yang paling penting kepastian penghasilan dengan kebijakan harga yang baik. Ini juga saya kira jadi hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Yang berikut soal pengetahuan dan yang terakhir adalah pembenahan di kurikulum pendidikan yang terkait dengan bidang pertanian itu sendiri. Oh ini dari Danang, bagaimana manajemen penyemaian dan manajemen tanam agar interval waktu panen sayuran di kebun hidroponik tidak terlalu lama? Mungkin bisa seminggu 2-3 kali, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi banyak yang mempertanyakan terkait dengan waktu dan bagaimana untuk menekan biayanya jika melakukan hidroponik gitu. Mungkin silakan Pak Sulihan. Oke, iya Mas Danang, kaitannya dengan kita ngomongnya manajemen tanam kalau yang itu ya. Di hidroponik itu memang ada beberapa tingkatan pelatihan, mulai dari pelatihan dasar, kemudian pelatihan tentang kebun produksi. Di pelatihan tentang kebun produksi, manajemen produksi itu dibahas aslinya. Nah, mudahnya gini, kalau pengen panen tiap hari,
maka harus semai setiap hari. Intinya seperti itu. Kalau pengen panennya 3 hari sekali, maka semainya harus 3 hari sekali. Ini kita anggap kasih contoh sayur yang sama. Kangkung misalkan ya. Kangkung panennya kan 3 minggu. Semai saja tiap minggu. Minggu pertama semai. Minggu kedua kan siap pindah tanam. Sudah masuk remaja karena usianya kan 3 minggu kan. Seminggu di remaja, ketika pindah tanam ke peremajaan, semaian kan kosong. Anggap kita punya 3 tempat. Semai, remaja, dewasa. Ada 3 tempat ya. Semai kita isi di minggu pertama, kemudian minggu kedua semai ini kita pindah isinya kepada tempat peremajaan. Yang semai kita isi baru lagi dengan persemaian baru. Nanti usia seminggu lagi ini menjadi masuk ke usia dewasa. Kalau kita anggap pindah-pindah ini ya, yang ini kita pindah ke sini ke tempatnya dewasa, yang semai di sini kita pindah ke remaja, tempat semainya kan kosong lagi, kita isi lagi. Di minggu ketiga ini panen karena sudah 3 minggu kan masuk ke minggu keempat, ini kita panen. Kemudian yang remaja masuk ke dewasa, semai pindah ke masuk ke remaja, semaian kosong kita semai baru lagi. Terus seperti itu. Itu manajemen tanam. Oh iya. Oh iya Pak. Kan saya ini ya tinggal di Jakarta. Kebetulan saya juga udah menerapkan hidroponik ya. Kan urban farming kan ya hidroponik itu. Terus saya udah menerapkan pakai styrofoam gitu kan Pak. Nah terus di rumah saya itu kan teras, terus halamannya itu sebenarnya jalanan umum. Nah terus kalau misalnya saya taruh tanaman saya di jalanan umum itu pas lagi musim hujan, dianya itu nggak ketopang sama hujan, jadi cepet roboh gitu loh tanamannya. Terus sedangkan kalau saya ditaruh di teras, dia itu kehalang sama pagar, jadinya dia nggak begitu banyak kena sinar matahari, jadinya pertumbuhannya seperti kutilang, kurus tinggi langsing. Itu bagaimana ya Pak solusinya untuk saat musim hujan seperti ini? Terima kasih Pak. Langsung saya jawab ya Mbak Oki ya. Iya, silahkan Pak. Langsung ngobrol bisa sama Mbak Nyimas. Iya, Mbak Nyimas gini, tanaman itu aslinya nggak mudah protes kok. Yang terpenting kebutuhan utamanya itu diberikan. Cahaya, kemudian air, nutrisi, oksigen, dan karbon dioksida. Kalau keempat unsur utama ini tidak didapat, maka tadi itu protes. Intinya seperti itu. Protesnya dengan bentuknya yang memanjang, atau kita sebut itu kutilang, atau fotosintesis tidak bisa sempurna, daunnya nanti akan menguning, pertumbuhannya juga akan lambat. Jadi biasanya di pangkal batang itu langsung ada daun seperti itu ya. Itu enggak, nanti batang baru daun. Kemudian menuju daun itu batangnya agak panjang. Seperti itu memang karena kurang cahaya. Nah, kaitannya dengan pencahayaan itu bisa dibantu dengan grow light ya. Lampu khusus untuk tanaman. Cari saja di internet banyak aslinya. Cuman untuk kebutuhan cahaya di masing-masing tanaman itu nanti harus terukur. Itu ada ilmu tersendiri tentang pemanfaatan lampu sebagai pengganti cahaya matahari. Kalau enggak ada, coba pakai bantu lampu TL biasa, enggak apa-apa. Karena kan sedikit kan, pakai lampu TL, lampu yang panjang tuh. Taruh agak dekat ke tanamannya. Pokoknya jangan dekat-dekat karena suhunya kan panas nanti. Itu agak jauh, yang penting sinarnya mengenai ke tanaman. Coba pakai seperti itu. Dicoba aja, apa salahnya ya. Nah, ini datang lagi pertanyaan dari Debbie Prasetyawan. Debbie Prasetyawan dari Lumajang. Salam hijau Pak Sulihan, saya ingin bertanya. Saya baru belajar hidroponik dan memiliki beberapa sistem dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga dan berhasil tumbuh ke depannya. Kedepannya saya ingin memperbanyak modul dan berharap bisa memproduksi hidroponik jadi industri rumahan. Nah, tantangannya petani konvensional itu yang menjual produk sayur lebih murah, kan pastinya ada nih Pak ya. Sementara biaya produksi hidroponik ini lebih mahal. Yang saya tanyakan bagaimana dia bisa bersaing dengan produk konvensional. Gitu Pak kira-kira. Ya, jawabannya sangat mudah. Coba Anda hitung HPP ya. HPP atau harga pokok produksi dari sayur yang Anda tanam.
Kalau skalanya masih kecil, memang karena belanja bahannya itu juga kecil sehingga harganya agak mahal. Misalkan kalau ngomongnya mahal, tapi aslinya terjangkau kok. Kalau dihitung benar-benar harganya dibuat lebih rendah dari sayur konvensional, hidroponik akan lebih untung. Ya, yang bisa kita simpulkan hari ini ya bahwa pangan itu ada kedaulatan pangan sendiri, ada hubungannya bagaimana sampai tersedianya makanan di meja warga gitu kan, masyarakat Indonesia gitu. Selama masih ada saudara kita yang belum di mejanya belum tersedia makanan untuk dimakan, itu berarti kita memang masih belum sampai ke titik itu gitu ya. Nah, jawabannya tentunya adalah menguatkan sumber daya yang kita punya dengan potensi tadi peternakan, pertanian, dan sumber daya itu tadi ya. Nah, mungkin ini terakhir kita ada sesi foto bersama ya. Mungkin teman-teman semuanya bisa open kameranya, kita foto bersama dengan para pemateri untuk acara hari ini. Silahkan teman-teman untuk open cam-nya ya. Udah.